bersyukur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena kembali pada saat pagi hari ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati, hidup, pikiran kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku tidak akan pernah menyerah. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur Tuhan, karena saat pagi hari ini kembali kami mengetahui bahwa kami memiliki Tuhan yang besar,
Yesus Kristus namanya, yang tidak pernah berubah dahulu, hari ini sampai selama-lamanya, yang tetap memelihara, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami untuk selama-lamanya. Dan itu sebentar kami mau terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu saat menyampaikan dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah saja yang menyatakan, Roh Kudus Allah saja yang memberi kekuatan, Roh Kudus Allah saja yang menyampaikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh dipuaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal ke-71, Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai 18. Saya baca untuk saudara. Mazmur pasal 71 ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah mazmur yang begitu indah. Mazmur pasal 71 ini menurut dari tafsiran-tafsiran adalah mazmur yang dibuat oleh seorang yang sudah tua pada saat itu. Dan dia adalah orang yang sangat konsisten berjalan di dalam setiap mau dan kehendak Tuhan. Dia begitu menjaga hidupnya sejak dari masa mudanya sampai tua. Dia berjalan menurut apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Itulah sebabnya tema yang akan saya angkat saat pagi hari ini adalah konsistensi kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu konsisten menjadi anak Tuhan. Ada banyak anak Tuhan gak konsisten. Diawali dengan satu gairah yang begitu besar, diawali dengan satu sukacita ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi akhirnya Galatia bilang, engkau mengawalinya dengan roh, tapi mengakhirinya di dalam daging. Tidak konsisten, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu saat pagi hari ini kita akan sama-sama lihat mengapa kita perlu konsisten dan apa saja yang harus kita jaga kekonsistenan dalam hidup kita. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, konsisten adalah yang pertama, ketetapan hati terhadap asas-asas atau peraturan-peraturan atau apa yang sudah menjadi hukum ketetapan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita konsisten itu artinya kita tetap kepada apa yang sudah diperintahkan. Yang kedua, konsisten itu artinya adalah kemantapan dalam bertindak. Dia tidak ragu, ya, dia tidak bimbang, tapi dia yakin betul apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, itulah yang benar. Dan yang ketiga, konsisten adalah ketahanan untuk tidak berubah, tetap teguh, tidak bergoyah, tidak bergeser, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itulah sebabnya saya angkat tema ini, bahwa kekristenan itu harus konsisten, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita harus tetap, kita harus stabil, kita tidak berubah. Justru Amsal katakan, kita harus semakin naik seperti rembang tengah hari, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, lalu seperti apa kekonsistenan kekristenan yang akan kita bahas pada saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia harus konsisten di dalam imannya. Kita akan baca, ya, Mazmur pasal 71 ayat 5, dia bilang seperti ini. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Jadi pemazmur menaruh harapan, menaruh imannya kepada Tuhan sejak dari masa muda sampai dia tua, dia tetap percaya kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan kita pada saat ini, apakah iman kita tetap tertuju kepada Tuhan? Apakah iman kita tetap kepada Yesus Kristus? Apakah iman dan keyakinan kita tidak bergeser, tidak beralih? Apapun yang dunia berikan, apapun yang dunia tawarkan, apapun yang kita alami, kita tidak pernah bergeser dari iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Alkitab bilang seperti ini dalam Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23 saya baca untuk saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Kolose, kamu itu harus tekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup di zaman yang menghalalkan segala cara. Apapun bisa dan ingin diraih orang, apapun bisa dikorbankan demi kedudukan, apapun bisa dikorbankan demi yang namanya kekayaan, apapun bisa dikorbankan demi yang namanya kemasyhuran.
Kita seringkali mengenal ada yang namanya 3T, tahta, harta, dan wanita. Tapi buat orang percaya, orang Kristen, kita harus konsisten dalam iman kita. Sekali menjadi anak Tuhan, tetap jadi anak Tuhan. Sekali percaya Yesus, tetap selamanya percaya Yesus. Sekali mengaku bahwa kita adalah umat ketebusannya, maka selama-lamanya kita harus menjadi umat ketebusannya. Jadi yang pertama, sekali lagi ingat, kita harus konsisten di dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Yang kedua, kita harus konsisten dalam kesetiaan kita. Kesetiaan tidak berbicara waktu engkau diberkati, waktu engkau lagi ulang tahun, waktu engkau sehat, waktu engkau berbahagia, waktu engkau mendapatkan semua doa-doamu, Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Itu semua orang bisa setia kalau saat itu. Tapi bagaimana waktu engkau bermasalah? Bagaimana waktu engkau saat seperti ini? Ketika engkau berada dalam satu kecemasan, ketakutan, kebimbangan yang seluruh dunia mengalaminya. Bagaimana saat ini ketika doamu tidak dijawab? Apakah engkau tetap setia? Bagaimana ketika semua rencanamu gagal dan berantakan? Apakah engkau tetap setia, Bapak Ibu Saudara yang setia? Ingat, yang kedua, kita harus konsisten dalam kesetiaan kita. Ayat 20 dari Mazmur pasal yang ke-71. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Pemazmur bilang, Tuhan membuat dia mengalami banyak susah, tapi Tuhan jugalah yang akan membuat dia meraih kemenangan. Tuhan juga yang akan membuat dia melihat kehidupan. Tuhan juga yang akan melihat dia keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, Paulus juga menulis seperti ini. Kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Semua yang ada di dunia ini fana. Semua pencapaian, semua keberhasilan, semua harta, semua kekayaan, Bapak Ibu Saudara, semua apa yang bisa disebut orang itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi kesetiaanmu dan kesetiaanku, itulah yang dilihat Tuhan. Amsal 24 ayat 10 bilang seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara yang kasih, jika kita bertahan dalam penderitaan, ada mahkota kemuliaan yang akan kita terima. Jadi yang kedua, kita harus konsisten dalam kesetiaan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bukan hanya waktu senang, tapi juga waktu sukses. Bukan hanya waktu diberkati, tapi juga waktu dalam kekurangan. Bukan hanya ketika semua berjalan dengan baik, tapi juga waktu semuanya berantakan. Tetaplah setia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus konsisten dalam hubungan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, seringkali kita meminta kepada Tuhan, tapi kita lupa memberi kepada Tuhan. Ya, sudahkah saat ini engkau berdoa kepada Tuhan? Sudahkah ucapan syukurmu tetap naik kepada Tuhan? Sudahkah puji-pujian tetap keluar dari lidah, mulut, bibirmu yang meluap dari dasar hatimu dan berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Sesulit apapun keadaannya, Tuhan Yesus baik. Seberat apapun yang aku alami, Tuhan Yesus tetap baik, Bapak Ibu Saudara. Kita harus konsisten, Bapak Ibu Saudara, dalam mengucap syukur. Ayat ke-8 dalam Mazmur pasal 71 ini, firman Tuhan bilang seperti ini. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Pemazmur, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menjaga konsistensi kekristenannya, mulai dari muda, remaja sampai dia tua. Dia bilang, mulutku itu tidak pernah berhenti untuk memuji. Mulutku tidak pernah berhenti untuk mempermuliakan. Mulutku tidak pernah berhenti untuk meninggikan Tuhan. Kita harus jujur pada saat ini. Apa yang sering kali keluar dari mulut kita? Persungutankah atau ucapan syukur? Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita terus memuji, memuliakan Tuhan, memberi penghormatan. Ayat 14 dalam Mazmur 71. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Sudahkah kita membangun hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan? Kita harus tetap konsisten, Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan tersebut. Kita tidak bisa kuat, ya. Alkitab bilang Daud itu adalah orang yang begitu melekat di hati Tuhan, sehingga kisah para rasul bilang, aku telah menemukan Daud anak Isai yang berkenan di hatiku. Kenapa Daud bisa begitu berkenan?
Karena Daud tahu satu hari bersama Tuhan jauh lebih baik dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Ketika dia ada di dalam rumah Tuhan, dia bisa menikmati segala sesuatunya. Konsisten di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita tetap dapat membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Kolose 4 ayat 2 bilang seperti ini, bertekunlah dalam doa, dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paulus bilang, Bapak Ibu, kau harus bertekun dalam doa. Tapi ingat, jangan lupa mengucap syukur. Jadi sekali lagi, yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus konsisten dalam hubungan kita kepada Tuhan. Yang empat, yang terakhir, kita harus konsisten dalam menjadi saksi. Setelah kita konsisten dalam iman kita kepada Tuhan, kita konsisten dalam kesetiaan kita mengabdi kepada Tuhan, kita konsisten dalam membangun hubungan. Ini yang keempat, kita harus konsisten menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab bilang seperti ini, kita baca kembali dalam Mazmur pasal 17, pasal 71 ayat 18. Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dia telah memutuskan, dia harus menjadi saksi buat orang lain. Bukankah kita juga sama-sama tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Paulus bilang kita adalah suratan yang terbuka, yang bisa dilihat orang, yang bisa dibaca orang, yang bisa dinilai orang. Karena kita harus mencerminkan Kristus. Ada banyak sekali orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, dia begitu luar biasa ketika di gereja, tapi begitu masuk di dalam bersosialisasi dengan orang, di dalam kehidupan sekulernya, dalam pekerjaan, dia begitu jauh berbeda, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, sama sekali berbeda. Tuhan tidak mau ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu namanya tidak konsisten. Di gereja kita tetap mencerminkan Kristus, di luar gereja kita pun mencerminkan Kristus. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14. Matius 5, 13, 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu engkau menjadi saksinya Tuhan, orang akan melihat dan berkata, orang yang percaya kepada Kristus beda ya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu beda. Orang yang rajin beribadah itu beda. Mereka selalu mengucap syukur. Mereka tidak pernah menggerutu. Keluarganya begitu harmonis. Suami istri saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi. Suami istri saling menyayangi. Orang tua dengan anak begitu intim, akrab. Mereka bisa begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup sudah berat. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, kita harus menunjukkan Kristus di tengah-tengah dunia ini yang tidak percaya kepadanya, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Ayat terakhir yang ingin saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Alkitab bilang miliki cara hidup yang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apalagi sesama anak Tuhan. Saya heran, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesama anak Tuhan bisa sikut-sikutan, sesama anak Tuhan saling menjelekkan, sesama anak Tuhan iri hati, sesama anak Tuhan saling membuka aib. Enggak boleh, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seharusnya sesama anak Tuhan dia harus mengasihi. Dan kita menunjukkan kepada orang di luar Kristen, orang di luar Tuhan, bagaimana sikap hidup yang baik, tutur kata yang baik, bagaimana sopan santun yang baik, sehingga mereka dapat melihat dan memuliakan Allah. Tujuan akhirnya adalah memuliakan Tuhan. Ayat selanjutnya saya sambung, mereka dapat sebagai orang, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
Saya tiba pada kesimpulan khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus konsisten sebagai orang Kristen. Yang pertama, konsisten dalam iman kita. Yang kedua, kita harus konsisten dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih. Yang ketiga, kita konsisten dalam membangun hubungan, relationship dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, dan yang keempat, kita harus konsisten menjadi saksi Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada beberapa puluhan tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Polikarpus, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang uskup di Smyrna. Dia sudah berumur 85, hampir 86 tahun. Ya, dan saat itu dia ditangkap oleh orang Roma. Dan dia diberitahukan, kalau engkau mau selamat, engkau harus sangkali Yesus, maka engkau akan selamat. Dia mulai dipukul, dia mulai disiksa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lalu dia bilang seperti ini, menjadi sebuah penyataan yang sangat terkenal. Polikarpus bilang seperti ini, sudah 85 tahun aku menjadi orang percaya, dan selama itu Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan saya. Apakah saya harus mengecewakannya pada akhir hidup saya? Polikarpus tetap setia kepada Tuhan, dan akhirnya dia harus mati martir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita tetap konsisten dalam kekristenan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap maju. Bagaimanapun situasinya, kita boleh tetap menunjukkan kualitas hidup. Sebab Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, konsistensi Kristen adalah sebuah kualitas hidup yang harus ditunjukkan oleh setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Mari kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kembali kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun Tuhan, pada saat ini di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, tapi kami bersyukur kami masih boleh dengar firman yang menjadi kekuatan bahwa dalam hidup ini kami harus konsisten sebagai orang percaya, konsisten menjaga iman kami, konsisten untuk setia, konsisten menjaga hubungan kami dengan Tuhan, dan konsisten menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada.
Bapa yang baik, hamba berdoa pada saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang ragu, ada yang cemas, ada yang bimbang, ada yang bingung, ada yang tidak tahu lagi harus berbuat apa karena semua ekonomi diserang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sanggup untuk memelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan kesabaran, berikan keteguhan, berikan kekuatan hati untuk mereka dapat melalui ini semua dengan ucapan syukur, dan kepada mereka boleh diberikan apa yang menjadi janji-janji di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pelihara setiap sidang jemaat-Mu, dan pelihara setiap Tuhan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong bangsa ini sehingga bangsa ini dapat melewati Tuhan permasalahan ini, dan sekali lagi hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami percaya Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu. Karena itu kami mengucap syukur. Kami akhiri program ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.